Baik, saat ini kita akan belajar tentang administrasi logistik untuk mata kuliah manajemen alat dan bahan. Jadi administrasi logistik itu adalah kegiatan tata usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan mengatur semua langkah logistik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban atau pengawasan. Ya, ini adalah pengertian dari administrasi logistik. Ini harus kita lakukan dalam kegiatan logistik. Adapun pencatatan data logistik itu bisa berupa data-data secara statistik, yaitu tidak lain adalah data fisik, data kartu, data komputer. Data fisik adalah barang yang secara langsung dapat dilihat di gudang, data kartu adalah data yang tercatat di buku, data komputer adalah data yang disimpan secara mutakhir di komputer menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih modern. Nah, kegiatan administrasi logistik itu banyak. Yang paling pertama itu kita harus membuat purchase order atau pemesanan barang. Ya, jadi pemesanan barang itu meliputi pesanan barang stok dan pesanan barang non-stok. Ya. Nah, di sini pesanan barang stok itu apabila barangnya sudah melampaui jumlah minimum persediaan. Tetapi apabila barangnya sudah mendekati minimum persediaan, makanya dilakukanlah yang namanya PO atau purchase order. Ada juga barang non stok, apabila barangnya sama sekali habis, itu juga harus dilakukan yang namanya PO. Nah, apa itu contoh PO yang mungkin dapat kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu barang online ya, atau belanja online. Biasanya kalian ingin membeli barang, melihat iklan-iklan di toko online atau di platform sosial media, ada orang-orang sejumlah penjual yang ingin membuka iklan agar memberikan tawaran kepada pelanggan siapa saja yang ingin membeli barangnya. Misalkan banyak itu kalau yang saya lihat ya, PO toko-toko eh, toko makanan, toko cemilan. Misalkan ada yang mau jual kue jajanan online, tetapi dia buka PO dulu. Nah, tujuannya apa dia buka PO? Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah stok yang harus dia buat sebelum membuatnya langsung. Supaya dia tidak boros pada saat penggunaan produksi, jangan sampai di luar dari yang yang akan beli, sehingga tentunya penjualnya tidak akan boros. Mereka menghindari yang namanya boros, pengguna boros produksi, sehingga mereka melakukan yang namanya PO. Jadi mereka buka PO dulu dengan cara mengiklankan siapa yang akan beli. Setelah dapat misalkan kue jajanan online, ada yang mau beli kue cake misalkan ya, cake misalkan begitu. Ternyata setelah dibuat iklan, ada 10 orang yang akan beli dengan jumlah order misalkan 20 cake. Berarti si produsen membuatlah cake sebanyak 20. Tujuannya agar supaya dia tahu, oh sebenarnya dia cuma butuh 20 cake dengan bahan baku sekian, supaya dia tidak membuat berlebih dari yang seharusnya, sehingga semua tidak ada yang terbuang secara percuma. Nah, dilakukanlah yang namanya purchase order. Begitupun juga misalkan barang yang dibeli dari luar negeri. Ada produsen yang akan menyuplai barangnya, tetapi barangnya dari luar negeri, sehingga dia harus PO dulu, buka iklan dulu siapa yang mau beli. Setelah diperoleh oh sekian, barulah barangnya si produsen menyuplai barangnya, mengadakan barangnya dan membeli dari luar negeri sesuai jumlah siapa saja yang mau pesan. Tentunya si produsen tidak mau memesan di luar dari jumlah orang yang pesan barusan, jadi jumlah yang dipesan pelanggan, karena si produsen menghindari yang namanya boros. Jadi itu tujuannya purchase order. Nah, kita membuat penawaran ya. Nah, di sini contohnya itu seperti ini ya. Ini semua harus diisi. Spesifikasi barangnya seperti apa, satuannya, rekomendasi supplier, ini pesanan barang non-stok. Keterangannya bisa kalian baca di sini, ini semuanya diisi. Kemudian kalau pesanan barang stok seperti apa juga itu semuanya harus diisi. Nah, setelah tahapan selanjutnya yang harus dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya administratif itu, form yang sudah diisi itu kemudian diperiksa diperiksa di bagian logistik, kepala logistik. Setelah dari situ kita buat kartu stok untuk setiap barang. Setiap barang itu harus dibuat
data-datanya seperti apa, spesifikasinya, jumlahnya, sering masuk, seberapa sering dia keluar, seberapa sering disuplai, seberapa sering dibeli. Kemudian dari situ kita harus melakukan yang namanya penentuan minimum dan maksimum persediaan yang dicatat menggunakan rumus berikut ya. Nah, di sini rumusnya adalah Q sama dengan X kali N tambah Y. Di mana Q itu adalah minimum persediaan. Kalau X itu adalah jumlah pemakaian barang selama 1 bulan, N adalah lama periode pembelian, berapa lama barang tersebut dibeli dalam satu periode, kemudian setiap berapa lama barang tersebut dibeli, kemudian Y itu adalah jumlah pemakaian barang selama pembelian. Ya. Nah, di situ maksimum persediaannya tidak lain adalah P. Nah, P itu maksimum persediaan atau tidak lain cara menghitungnya kita lihat saja dari kapasitas gudang kita. Misalkan contohnya di sini adalah pemakaian thinner. Ya, thinner. Thinner itu punya kapasitas gudang 400 liter. Kalau lebih dari 400 liter maka akan menyebabkan susahnya dikontrol dari barang tersebut kalau berlebih. Karena itu disesuaikan dengan kapasitas gudangnya, ya. Nah, sekarang kita mau tahu berapakah nilai Q-nya, berapakah minimum persediaannya, jumlah barang yang harus ada di dalam stok. Itu dihitunglah menggunakan rumus di atas ini, X kali N tambah Y, ya. Dimasukkan semua angka-angkanya, jadi 60 liter dikali 3 bulan, ya. X kali N, N-nya 3 bulan, Y-nya adalah 1/2 bulan dikali 60. Nah, itu adalah 210 liter, berarti pemakaian thinner minimum persediaan yang harus ada itu adalah 210 liter. Jadi ketika sudah mendekati angka 210 liter berarti kita lakukanlah yang namanya purchase order, mulailah memesan barang. Jangan kurang dari 210 liter baru memesan barang, tetapi di atas 210 liter, mendekati 210 liter barulah kita memesan barang. Itulah minimum persediaannya. Sementara maksimum persediaannya adalah 400 liter yang disesuaikan dengan kapasitas gudang. Itu adalah salah satu kegiatan ya, mencatat minimum persediaan dan maksimum persediaan. Kemudian kegiatan administrasi juga meliputi mencatat keluar masuk barang pada kartu stok. Semua barang yang bersifat transaksi itu harus dicatat pada kartu stok seperti berikut. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya adalah membuat konsep penawaran. Konsep ini dibuat bila hendak melakukan pembelian barang. Dengan penawaran ini dapat diketahui hanya barang dan ada tidaknya barang tersebut di pasaran ya. Nah, pada saat kita membeli barang itu juga dilakukan oleh orang logistik. Pada saat membeli barang, kalian mungkin bisa membayangkan bagaimana cara membeli barang kalau barangnya itu sifatnya di pasaran sulit untuk ditemui, maka dibuatlah yang namanya terlebih dahulu surat penawaran konsep penawaran ya, surat pengajuan penawaran. Nah, di sini kita mau membuat penawaran kepada toko, ya, kepada toko. Dalam hal ini, misalkan isi suratnya itu tentang penawaran harga mesin molen. Jadi kepada siapa itu ditujukan? Tentunya kepada si suppliernya. Ini adalah supplier. Supplier itu adalah si penyedia, ya, tempat beli gitu. Namanya adalah Ecet Setiwan, tempatnya di Bandung. Nah, di sini apa yang mau dibeli? Yang mau dibeli itu adalah satu buah mesin molen pengaduk semen pasir menggunakan elektromotor, ditulis secara jelas spesifikasinya maksimal 1 m kubik. Nah, surat penawaran di sini ceritanya si logistik itu meminta kepada si Ecep Setiawan sebagai supplier agar memberikan penawarannya, ya, memberikan penawarannya berapa sebenarnya harga satu buah mesin molen tersebut. Nah, itu ditunggu sampai tanggal 1 Oktober 1988. Ya, ini contoh saja ya. Nah, setelah dari situ dilakukanlah permohonan ya, ditulis siapa yang memohon, yaitu tidak lain kepala bagian pembelian dan diketahui oleh direktur dan kepala bagian logistik.
Nah, jadi surat ini ditujukan kepada Ecep agar memberitahukan berapa harganya. Surat ini dikirim, setelah dikirim ada respon, maka dilakukan pencatatan dan diperolehlah yang namanya penawaran harga yang berupa surat. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini ya? Pada saat penawaran harga, pada saat mau membeli barang, itu kita harus melakukan yang namanya penawaran harga ya. Jadi ya, pada saat membeli barang itu kita harus melakukan yang namanya penawaran harga. Penawaran harga itu kita lakukan kepada siapa? Kita lakukan kepada supplier ya, supplier, penyedia jasa atau penyedia barang, atau tidak lain sebenarnya toko lah. Nah, bagaimana kalau misalkan barangnya itu sulit ditemui? Nah, pada saat membeli barang itu memesan barang tidak seperti serta-merta kayak kita ke toko beli barang di toko kelontongan atau di Solen, tidak seperti itu, tapi kita memesan terlebih dahulu ke si penjual ya. Nah, itu kita cari tahu dulu tuh caranya bagaimana. Kita cari tahu dulu suppliernya siapa saja ya, cari tahu suppliernya siapa saja. Nah, itu bisa kita cari tahu karena pada saat ini sudah modern, kita bisa lihat di internet. Setelah itu diketahui, barulah kita menghubungi supplier. Menghubungi supplier bisa dengan melalui via telepon langsung ya, atau mengirim email. Seperti tadi ada contoh surat penawaran ya, atau surat. Nah, jadi setelah dihubungi, itu akan dibaca oleh supplier. Setelah dari situ supplier akan mengirimkan penawaran. Penawaran itu isinya apa? Penawaran itu tidak lain isinya adalah harga dari barang yang kita akan beli. Nah, dari situ akan ditujukan kepada kita pembeli ya, atau logistik dalam hal ini sebagai pembelinya. Nah, logistik itu memutuskan apakah akan membeli, atau tidak. Nah, dari situ logistik akan memutuskan, berarti ada dua jawaban, ya atau tidak. Apabila ya, tentu itu akan dikomunikasikan kembali ke supplier. Apabila tidak, maka kita mencari supplier lain. Nah, di sini biasanya itu tidak, alasannya karena faktornya kenapa ada, karena barangnya mahal. Ya, kemudian atau pengiriman lama, atau kualitas tidak sesuai, atau spesifikasi tidak sesuai. Nah, itulah alasan kenapa bisa saja kita menolak barang yang dibeli oleh supplier. Sehingga kita carilah supplier lain. Nah, dalam hal ini pada saat kita melakukan penawaran, itu kita harus mencari minimal 3 supplier ya. Minimal 3 supplier. Dari minimal 3 supplier tersebut ya. Jadi misalkan ada 3 supplier nih. Ada 3 supplier. Supplier 1, supplier 2, supplier 3. Ini semuanya dibandingkan. Tujuannya apa? Mencari harga termurah, kualitas terbaik. Tentunya kita tidak akan memilih lebih dari satu, pasti hanya satu supplier yang dipilih di antara ketiga ini. Nah, apabila kriterianya telah memenuhi, barulah kita lakukan yang namanya transaksi. Nah,
Inilah kegiatan yang dimaksud dengan kegiatan purchase order. Purchase order yang masuk dalam administrasi logistik. Ya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana untuk memperoleh supplier? Ya, seperti yang saya katakan, cari di internet. Contohnya, untuk yang mahasiswa TKM, kita akan membeli alat yang namanya magnetic stirrer. Itu bisa beli di mana magnetic stirrernya? Ya, kita mau beli alat spektrofotometer UV vis yang harganya 50 juta. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kadar suatu logam. Itu bisa beli di mana? Kita cari di internet. Kalau mahasiswa TLI misalkan ingin membeli paket peralatan otomasi. Nah, itu bisa beli di mana? Kita mau beli paket alat namanya control valve. Kita mau beli paket PLC. Kita mau beli yang namanya Arduino. Itu beli di mana? Kita cari di internet. Tapi tidak serta-merta membeli online di Shopee atau Tokopedia, tetapi kita menghubungi, berkomunikasi agar dibuatkan yang namanya penawaran harga. Kalau TPM mau beli mesin potong, mau beli alat mesin CNC, Computer Numerical kepanjangannya CNC, Computer Numerical Controller, ya kan? Mau beli mesin bubut. Ada nggak yang tahu di mana orang beli mesin bubut? Susah kan? Nggak serta-merta kayak beli di toko material bangunan atau toko swalayan. Nah, itu belinya di internet. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian secara individu, ya. Setiap mahasiswa itu mencari tempat beli di mana bisa membeli peralatan-peralatan yang akan saya bagikan peralatannya apa saja. Kalian mencari di mana bisa membeli barang tersebut dengan mencari di internet. Tuliskan harganya berapa, spesifikasinya seperti apa, kemudian delivery time-nya berapa lama, ya, berapa lama barang tersebut datang, kualitasnya seperti apa. Khusus untuk mahasiswa TKM, itu kalian harus mencari peralatan yang namanya instrumen AAS. Kemudian instrumen spektro UV vis. Kemudian beli instrumen XRF. Itu bisa beli di mana? Kalau mahasiswa TLI, kalian cari Arduino PLC. Kemudian control valve, ya. Mahasiswa TPM itu mencari mesin CNC, kemudian mesin bubut dan mesin apa lagi ya yang biasa dipakai, alat untuk pengelasan, ya. Nah, ini adalah peralatan yang harus kalian cari. Beli di mana dengan membuat list daftar, harganya berapa, spesifikasinya berapa, delivery time-nya berapa, kualifikasinya seperti apa. Kalau bisa, kalian langsung hubungi tokonya, hanya sekedar tanya.
itu nggak masalah. Tokonya pasti akan dengan senantiasa memberikan pelayanan kepada kalian. Cuman tanya berapa harganya, spesifikasinya bagaimana, kalau dikirim kira-kira berapa lama, pakai paket apa kalau kirimnya, kualitasnya seperti apa, itu tidak ada masalah kalian tidak ada masalah kalian untuk menanyakan hal-hal tersebut. Dengan senang hati si toko atau supplier akan memberikan jawaban tersebut. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian mencari itu semua. Setiap mahasiswa ini, peralatan-peralatan yang sudah saya tuliskan barusan ini, pilih salah satunya saja. Ya, setiap individu pilih salah satunya saja. Tidak harus semua dari ketiga-tiga masing-masing ini. Tidak harus semua. Cukup salah satunya saja. Kemudian dari salah satunya itu, misalkan contoh instrumen AAS untuk mahasiswa kimia, ya, TKM. Nah, salah satunya itu kalian harus mencari minimal 3 supplier. Ya, minimal 3 supplier, minimal 3 toko. Minimal 3 toko itu kalian bandingkan komponen-komponen ini. Menurut kalian, dari situ kalian putuskan kira-kira barang yang harus dibeli yang mana di antara ketiga supplier ini. Ya, jadi seperti itu. Terus kalau misalkan mahasiswa TLI, misalkan kalian memilih peralatan yang akan dibeli itu yaitu adalah Arduino. Itu harus kalian cari minimal 3 supplier. Carinya di internet dengan membandingkan ketiga ini. Kemudian dari ketiga supplier ini, manakah yang akan kalian putuskan? Ya, manakah yang akan kalian putuskan untuk membeli? Jadi seperti itu tugasnya. Silakan dilaksanakan. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung hubungi saya. Sekiranya seperti itu saja untuk perkuliahan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.